Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Maka toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial, budaya, dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok. Kan toleransi beragama artinya masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat atau pemeluk agama lain untuk dapat melaksanakan ibadah dan agamanya tanpa dihalang-halangi oleh siapapun. Ada berbagai bentuk toleransi di dunia ini, sesuai dengan berbagai bentuk keragaman yang ada. Ada toleransi beragama, toleransi antar suku, toleransi dalam berpolitik, dan lain-lain. Moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yakni morais, kata jamak dari mos, yang sepadan dengan kata adat kebiasaan. Nilai moral seperti menghormati kehidupan dan kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin, integritas, belas kasih, kedermawanan, dan keberanian adalah faktor penentu dalam membentuk pribadi yang baik. Jika disatukan, seluruh faktor ini akan menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kerukunan antar umat beragama. Istilah kerukunan antar umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Kerukunan antar umat beragama juga merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai dengan moto Bhinneka Tunggal Ika. Menurut pandangan Kekristenan, harus menyingkirkan hal perbedaan sara di antara manusia. Ini dapat mengancam kerukunan, sebab pemahaman seperti ini akan cenderung membatasi perilaku untuk mengasihi orang lain di luar satu ikatan hubungan tertentu. Rasul Paulus pun menasihati jemaat untuk memelihara kesatuan karena seluruh jemaat adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Sebab kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir begitu saja tanpa mengusahakan dari semua umat. Adat istiadat. Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Adapun adat istiadat dirumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan atau kebendaan jasmania atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasil dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat. Menurut pandangan Kekristenan, ada banyak juga orang Kristen menganggap kebudayaan itu adalah hal yang harus diikuti dan dipelihara. Kebudayaan juga datang dari Tuhan, sehingga kebudayaan dapat dijalani dengan firman Tuhan. Tapi dalam realitanya, ada orang lebih patuh kepada ajaran adat istiadat daripada tunduk kepada ajaran firman Allah. Artinya, bila kebudayaan itu sejalan, tidak bertentangan dan mendorong orang Kristen untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan, maka kebudayaan itu harus diterima dengan baik. Adat Batak Toba. Pelaksanaan upacara perkawinan pada masyarakat Batak Toba dianggap sebagai suatu yang sakral. Tahapan-tahapan pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Batak Toba yakni dimulai dari marhori-hori dingding atau proses awal pelamaran, marhusip atau pembicaraan dalam tahap keseriusan dalam rencana pernikahan, martumpol atau ikat janji di depan petugas gereja, marhata sinamot atau mahar pernikahan, pesta unjuk atau pesta adatnya, paulak kune atau kunjungan silaturahmi keluarga suami kepada keluarga istri setelah adat perkawinan, dan maningkir tetangga atau keluarga pengantin perempuan mengunjungi keluarga pengantin laki-laki. Salah satu contoh yang sering ditemui dalam upacara-upacara adat yang merupakan perbedaan lokal pada masyarakat Batak Toba ialah fungsi pembagian jember pada suku Batak Toba untuk menunjukkan tarombo atau kerabatan, sehingga setiap orang pada suku Batak Toba dapat mengingat siapa saja yang masuk ke dalam sistem kekerabatannya masing-masing. Pembagian jember juga berfungsi sebagai sarana untuk mengingat sejarah. Pembagian jember bertujuan untuk menghormati setiap unsur dadan atau lu, serta memperkenalkan hubungan kekeluargaan yang mengadakan pesta atau suluk dengan para undangan. Jember bagi suku Batak Toba mengandung nilai status dari peran seseorang dalam suatu upacara adat, serta menjamin suatu sistem sosial yakni dalihan atau. Dalam kepercayaan Batak, berkat dari tulang itu melebihi berkat dari orang tua kita sendiri. Istilah yang sering didengar, pasuni tulangit atau langit, yang memiliki arti berkat dari tulang itu setengah langit. Jambar dapat berupa hewan seperti babi, lombu atau lembu, koda atau kuda, korbo atau kerbau, dan kambing atau kambing.
Jambar lembu, kuda, kerbau, dan kambing biasanya dilakukan bila ada kerabat atau keluarga yang diundang ada yang beragama Islam. Dan juga bila di daerah-daerah tertentu yang mayoritas agama Muslim, jambar yang diberlakukan seperti yang disebutkan di atas, kecuali daging babi. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka keterdamaian, Buddha sunat kebajikan, mari kita hidup berdamaian. Bicara lintas agama di dalam hati yang indah, Pancasila pelengkap hidup bangsa. Keindahan tidak hanya kesamaan, tapi juga perbedaan. Kenikmatan tidak hanya dalam persamaan, tapi juga perbedaan. Hidup bersama itu sangat indah bila kita memahami perbedaan. Hidup bersama penuh makna bila kita memiliki makna. Hidup bersama akan indah bila saling menghormati perbedaan. Toleransi dalam berbagi adalah kekayaan. Toleransi dalam tegur sapa adalah kerukunan. Capailah dan gapailah dalam senyum kebersamaan. Taburlah rasa kasih sayang dan cinta. Taburlah benih kebersamaan dalam perbedaan. Singkirkan segelintir kata culas dalam sanubari. Singkirkan penatnya hati dalam perbedaan. Lantunkan keutuhan dalam perbedaan. Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku bangsa dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika. Tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan kita sebangsa Indonesia. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, suka keterbangan, Buddha sunat kebajikan,